Badan usaha milik daerah merupakan harapan warga Jawa Timur agar mampu mengembangkan bisnis dari alokasi dana yang diambil dari rakyat. Menjalankan perusahaan harus orientasi pada profit-oriented, serta ada misi sosial. Perusahaan yang dimiliki pemerintah provinsi ini harus memberikan dividen kepada APBD untuk membangun Jawa Timur. Jadi kita ini kan hampir ya tiap tahun ya, itu kita selalu menemukan terjadi kasus kredit fiktif. Hampir tiap tahun ya. Ya meskipun sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan sudah diserahkan pada aparat penegak hukum terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala cabang ataupun kepala unit dan sebagainya. Jadi ini kan persoalan terkait dengan ketika ada penyimpangan itu. Dan, kemarin memang sudah diserahkan sebelumnya itu biar proses hukum berjalan. Bahkan kita ini ada perdebatan yang panjang di DPR ini bahwa problem ini harus diselesaikan secara bijak. Dan pemerintah provinsi jangan sampai kemudian ini terjadi dan terjadi. Dan ini kan berarti ada lemah pengawasan. Berarti kelemahan pengawasan di dalam pengelolaan manajemen Bank Jatim. Nah, gubernur dalam hal ini yang punya tanggung jawab untuk kemudian beberapa BUMD yang ada ini terkait dengan Bank Jatim, belum lagi BUMD yang lain kan. Nah, semestinya kan ini harus kita dorong mereka ini untuk mandiri. Mandiri itu adalah bagaimana selama ini mereka yang kita suntik dengan dana APBD kita ini harus juga memberikan dividen yang signifikan dengan alokasi yang sudah kita berikan kepada masing-masing BUMD. Gubernur punya tanggung jawab mendorong BUMD lain ini untuk mandiri. Mandiri tersebut merupakan langkah tanpa mengharapkan suntikan modal dari dana APBD. Bahkan BUMD harus memberikan dividen yang signifikan dengan alokasi dan target masing-masing. Jangan dilihat Bank Jatim saja. Kalau Bank Jatim ini kan tadi ya kita dengan berbagai perspektif kita, kacamata publik ya apapun juga ini bank milik pemerintah provinsi harus memberikan pelayanan yang terbaik. Dan ini juga sudah memberikan dividen kita cukup besar memang dividen yang diberikan oleh Bank Jatim kepada APBD kita 800 miliar yang kemudian ini sudah kita dapatkan dan ini termasuk prestasi ya, dari bank-bank daerah yang ada di Jawa terutama atau hampir di seluruh Indonesia kan kita ini tergolong tertinggi untuk memberikan dividen kepada APBD kita. Namun BUMD yang lain ini tidak boleh lagi kemudian berharap ya, suntikan modal dari APBD kita ini. Taruhlah sekarang ini Bank UMKM atau Bank BPR itu kan mengajukan penyertaan modal kepada APBD kita ini. Ya. Bagi kami, kenapa kemudian ini tidak langsung kemudian Bank Jatim saja yang untuk mengcover itu? Kan sama-sama BUMD. Agar apa? Agar ini nanti juga BUMD yang lain ini akan mengelola perusahaan ini betul-betul ya sebagaimana perusahaan yang sekarang ini ada di sekitar kita. Jadi PT-PT yang terbangun itu kan mampu dia itu mengembangkan dengan perbankan. Loh ini kan bank milik pemerintah ataupun juga BUMD yang milik pemerintah provinsi ini, bagaimana kemudian mereka bisa mengelola keuangannya itu untuk membesarkan perusahaan ini dan menghasilkan dividen yang bisa diberikan pada penguatan APBD kita. BUMD Jatim harus meningkatkan kesejahteraan karyawannya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika ditemukan BUMD yang belum memberikan gaji sesuai dengan UMR, maka perlu ada pengkajian lagi apa faktornya. Berarti BUMD tersebut tidak mampu mengelola dengan baik keuangan dengan bisnis yang dia jalankan. Maka evaluasi kinerja direksi maupun komisaris merupakan langkah tepat agar BUMD betul diisi orang-orang yang mempunyai kapasitas. Semestinya namanya bank pemerintah ya, namanya BUMD milik pemerintah
ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya tetap harus menerapkan regulasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau toh kemudian kalau berbicara kesejahteraan, otomatis ya berpacu pada BUMD itu dengan ketentuan UMR yang ada. Jadi apakah ini sudah dijalankan tidak? Kita itu sebagai BUMD yang milik pemerintah provinsi, semestinya patokannya terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada. Jadi kalau toh memang kita temukan ada beberapa BUMD yang belum memberikan gaji sesuai dengan UMR, ya perlu untuk kemudian kita melakukan pengkajian lagi apa faktornya. Berarti dia kan tidak mampu mengelola dengan baik ya. Dengan keuangan yang ada, dengan bisnis yang dia jalankan sesuai dengan core bisnisnya itu, berarti dia kan tidak mampu melakukan itu. Makanya kan tadi ya, seperti yang Mas Pulung sampaikan bahwa langkah terkait dengan evaluasi direksi maupun komisaris itu adalah langkah tepat kita agar BUMD ini betul-betul diisi oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas mumpuni dalam mengelola BUMD. Penyertaan modal kepada BUMT untuk unit-unit bisnis harus menjadi pertimbangan. Kalau kemudian BUMT ini melakukan kesalahan sehingga tetap tidak sehat, maka harus ada keputusan merger. Dihitung harus sesuai dengan core bisnisnya. Kalau memang tidak ada perubahan pendapatan dalam pengelolaan perusahaan, tidak ada salahnya merubah core bisnis untuk pengembangan perusahaan. Dulu saya sudah pernah lontarkan ya waktu saya di Komisi C bahwa kita ini kan senangnya BUMD itu anak pinak. Jadi BUMD itu taruhlah ketika itu PWU itu punya anak perusahaan ya. Jadi punya anak perusahaan yang kemudian berkembang dengan cukup banyak itu ya. Nah ini kan sesungguhnya menjadi problem sehingga tidak bisa kemudian uang ini ya bagaimana kemudian dikembangkan ya. Tetapi justru dikembangkannya itu adalah pendirian unit-unit bisnis baru yang tidak terukur dan tidak bisa memberikan dividen kepada kita. Sehingga mereka memberikan penyertaan modal kepada unit-unit bisnis tambahan itu. Nah, oleh karena itu bagi saya memang dari sekian BUMD ya, yang ada itu ya harus dihitung. Kalau toh memang ini tidak bisa kemudian sehat-sehat BUMD ini ya tidak ada salahnya kemudian mereka itu ya bagaimana di apa itu istilah anunya itu lah, dikumpulkan, di merger gitu loh. Kemudian apakah juga dihitung juga apakah mereka itu selama ini bekerja sesuai dengan core bisnisnya. Kalau toh memang itu tidak ada perubahan pendapatan yang signifikan dalam pengelolaan perusahaan ini, tidak ada salahnya kemudian mereka kita merger, kita kalikan core bisnis yang memang memungkinkan untuk pengembangan perusahaan yang memang mereka kembangkan itu. Jadi ini yang langkah yang harus dilakukan dari sekarang, dari berapa 12 BUMD yang ada ini ya dilihat kalau toh kemudian JGU, kemudian PWU atau kemudian BUMD yang lainnya PAM air minum itu tidak kemudian memberikan tidak bisa menunjukkan mereka itu dalam pengelolaan dan memberikan dividen dan sehat perusahaannya, tidak ada salahnya kalau kemudian itu kita perhitungkan kembali mereka ini tetap kita kembangkan atau harus kita merger mereka untuk kemudian beralih pada core bisnis yang tepat dan kira-kira mempunyai harapan untuk kemudian kita mendapatkan menyehatkan BUMD kita itu. Kerap kali BUMT dianggap sebagai ATM para kepala daerah untuk melanggengkan kekuasaan atau mempertahankan status quo. Sebagai pemegang kuasa, gubernur punya hak menempatkan orang kepercayaannya di seluruh BUMT. Sehingga prestasi apapun BUMT tersebut tergantung dari leadership tata kelola para kepala daerahnya. Saya tidak sedang mengeneralisir atau kemudian mencoba untuk
mengambil satu kesimpulan yang kemudian kaku ya. Tetapi bahwa kerap kali BUMD itu dianggap sebagai ATM dalam tanda kutip kepala daerah di dalam konteks kemudian melanggengkan kekuasaan atau kemudian mempertahankan status quo. Dalam konteks ini tentu kita akan melihat bahwa sebagai pemegang kuasa dia akan kemudian memainkan orang-orangnya untuk ditempatkan pada seluruh yang BUMD yang ada, sehingga itu menyebabkan gerak-gerik atau kemudian prestasi atau up-and-down-nya BUMD itu tergantung dari bagaimana kemudian kepala daerah itu memiliki leadership tata kelola yang baik. Sehingga kita akan melihat bahwa kerap kali kasus-kasus yang kemudian menyebabkan BUMD itu up atau down itu tergantung dari kepala daerahnya. Tetapi yang kemudian menjadi banyak kasus di daerah adalah kita melihat bahwa dengan penempatan orang-orang di BUMD oleh orang-orangnya kepala daerah kerap kali bukan berbasis merit system, sehingga yang kuat atau kemudian muncul ke masyarakat itu adalah ketika permainan relasi kuasa antara bagaimana sektor ekonomi di BUMD itu dengan sektor politik pada kepala daerah itu menjadi lebih kuat unsur politiknya dibandingkan dengan unsur ekonomi yang seharusnya itu menjadi tolok ukur utama ketika kepala daerah atau pemegang otoritas politik itu menempatkan orang-orang. Sehingga kalau kemudian ini tidak ditata dengan baik, kita akan melihat bahwa hanya orang-orang dari dalam tanda kutip orang-orangnya kepala daerah lah yang menjadi bagian dari pembagian kekuasaan itu yang berada di BUMD, dan pada akhirnya cita-cita untuk memakmurkan masyarakat sebagai bagian dari bagaimana sektor ekonomi itu harus digarap itu tidak tercapai. Sebagai contoh misalkan kita ambil ada berapa BUMD di Jawa Timur seumpama, atau kemudian di kota Surabaya atau di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi bagaimana kemudian kita akan melihat tingkat kesejahteraan. Nah ini maaf, Jawa Timur itu kan masuk salah satu provinsi dengan memiliki 5 atau 6 kabupaten dengan kemiskinan ekstrim kan. Gitu. Dan itu ada SK-nya itu dari pusat. Dan ini kan menarik ketika kita tahu misalkan ada satu BUMD yang terbaik di Jawa Timur yaitu Bank Jatim misalkan. Tapi kok kemudian provinsi ini bisa masuk dalam kategori sebagai provinsi yang di dalamnya itu ada masyarakat dengan kemiskinan ekstrim ya. Ini bukan hanya masyarakat miskin tapi ekstrim. Artinya apa? Ketika kita melihat dalam relasi kuasa bagaimana kemudian BUMD ini dikelola dengan kemudian kepala daerah sebagai pemegang otoritas politik, ada ketidaksinkronan atau kemudian tarikan simpulan yang lebih sederhana. Kita melihat khususnya di Jatim saya belum menemukan bahwa merit system itu menjadi salah satu faktor penting penempatan orang-orang yang berada di BUMD. Ketika BUMD ini dikelola kepala daerah yang memegang otoritas politik, sering terjadi ketidaksinkronan penempatan orang-orang yang mengelola BUMD ini. Apalagi kondisi sekarang akan ada penyertaan modal. Sementara kepemimpinan di BUMD mulai direksi dan komisaris masih belum dipimpin orang-orang yang profesional. Nah, kalau saya gini, kita sekarang berada di era di mana kemudian publik itu bisa menyentuh suaranya langsung kepada kepala daerah atau pemegang otoritas politik. Nah, bagi saya adalah publik itu harus makin menggali informasi terkait bagaimana tata kelola BUMD, khususnya misalkan kalau kita bicara dalam konteks Provinsi Jawa Timur terkait beberapa BUMD yang ada, atau kemudian kita sebagai warga Surabaya misalkan BUMD apa saja yang dikelola dan menjadi wewenangnya dari pemerintah kota Surabaya atau di kabupaten kota yang lain di Jawa Timur. Itu kemudian dengan menggali informasinya kita bisa tahu sebenarnya di sana ada problem apa. Misalkan komisarisnya siapa, lalu kemudian direksinya siapakah, apakah mereka memiliki kapasitas atau kapabilitas di dalam konteks tata kelola BUMD sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Karena kalau tidak, jujur ya, saya belum melihat dari belasan atau puluhan BUMD yang ada di pemerintah daerah, baik itu kemudian dalam level kota atau kemudian provinsi, itu menunjukkan kinerja bagus. Kecuali misalkan dalam benak saya baru Bank Jatim misalkan, tapi itu pun juga Bank Jatim pada akhir-akhir ini kan kena kasus. Yaitu salah satu kasus kredit fiktif yang mungkin memang bukan yang di Surabaya tapi di Jakarta. Tapi ini kan menunjukkan bahwa tata kelola dalam bagaimana kita bicara soal relasi kuasa politik dan ekonomi itu memerlukan evaluasi. Dan salah satu untuk bisa menyuarakan pentingnya evaluasi atau urgensi evaluasi itu adalah bersuaranya publik atau rakyat Jawa Timur terkait BUMD yang dimaksud. Misalkan kita mau bicara tentang BUMD A,
BUMD-B, maka kita sebagai rakyat harus menggali informasi penting yang menyeluruh. Tapi sayangnya kan memang di website BUMD tersebut kadang informasinya juga bukan hanya tidak update, tapi juga tidak ada gitu. Maka kemudian publik harus mencari, dan saya kira sekarang kita melihat bahwa perkembangan media sosial itu menjadi wasilah atau kemudian saya bilang sebagai momentum khusus bagi masyarakat atau publik Jawa Timur khususnya untuk kemudian menyuarakan secara intensif, jadi memanfaatkan public spare itu. Nah, ini yang penting. Jadi bukan hanya sekedar media sosial itu menjadi public space, tapi menjadi public spare, di mana kemudian ada voice dari masyarakat untuk terus bersuara. Karena kalau tidak, kita tidak akan mampu mengubah relasi kuasa politik ekonomi itu untuk kemudian kita memaksa pemegang otoritas politik untuk menempatkan orang-orangnya pada sektor ekonomi sesuai dengan argumentasi merit system. Pentingnya evaluasi ini merupakan keinginan publik rakyat Jawa Timur. Rakyat ingin menggali informasi menyeluruh, namun website BUMT masih belum bisa menyajikan informasi yang dibutuhkan. Bahkan tidak update hingga tidak ada. Dengan perkembangan media sosial ini, sebagai momentum khusus bagi publik Jawa Timur untuk menyuarakan bagaimana nasib uangnya yang dikelola oleh BUMT itu. BUMD itu kerap kali dianggap sebagai ATM bagi pejabat. Nah, mindset ini kan harus dikikis. Dengan dikikisnya dengan apa? Bahwa Anda ditempatkan di BUMD itu tujuannya untuk apa? Kan untuk meningkatkan profit dari sektor yang dimana Anda ditempatkan. Tujuan peningkatan profit itu apa? Untuk menambah APBD. APBD itu untuk apa? Untuk kemudian pada beberapa konteks program-program yang untuk mensejahterakan masyarakat, untuk sektor pendidikan, untuk sektor kesehatan, menjadi ada dananya. Ini kan kerap kali sekarang, misalkan Jawa Timur ini, mohon maaf, ini kan termasuk salah satu provinsi yang masih nyusu ke pusat. Jadi dia tergantung masih dana-dana, padahal APBD-nya kan menurut saya itu yang bisa mengikuti seperti Bank Jatim banyak, punya potensi. Tapi untuk melakukan hal itu, maka yang pertama saya kira kepala daerah itu harus punya leadership yang bagus untuk menempatkan orang-orangnya dalam tanda kutip. Bolehlah mungkin itu adalah mantan tim suksesnya, punya satu kesamaan identitas, tapi paling tidak coba kita menerapkan merit system. Karena ada isu, ada salah satu BUMD Jawa Timur itu yang jadi komisaris misalkan orang yang tidak paham sama sekali tentang BUMD yang dimaksud. Misal ada salah satu perbankan di Jawa Timur, ya kan? Lalu yang ditempatkan komisarisnya itu tidak ngerti tentang bank, tidak tahu cara membaca laporan keuangan. Lalu bagaimana dia melakukan pengawasan? Padahal dia komisaris. Bagaimana dia bisa mengecek kinerja direksi itu sesuai dengan visi misi atau target yang ditetapkan? Kan nggak bisa. Nah, ini yang menurut saya, kalau memang itu kembali pertama pada pemegang otoritas politik, pilihlah orang-orang yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Lalu yang kedua, basisnya kan merit system. Artinya apa? Boleh memang kita tidak akan menyalahkan kalau kemudian ada mantan tim sukses yang dulu kemudian berkontribusi pada tingkat kemenangan dia, keterpilihan dia, tapi paling tidak dengan merit system itu kita tahu, oh kenapa kok dia yang dipilih, oh kita tahu bahwa dia punya track record atau jejak recak yang kemudian cocok untuk kenapa kemudian dia ditempatkan di BUMD itu. Nah, kalau hal ini tidak diubah, saya tidak yakin ke depan BUMD kita akan tetap kemudian hanya sekedar dalam tanda kutip itu menjadi ATM dari pejabat. Dan kalau memang mau diubah, saya kira misalkan konteks Jawa Timur, misalkan konteks Surabaya, ada beberapa BUMD yang sudah mengarah ke sana. Tapi kan kita berharap bahwa BUMD yang lain juga bisa mengikuti. Dan harapan saya, dikembalikan yang tadi, ayo publik bersuara, ayo kemudian pejabat menyadari, artinya tingkat leadershipnya, bahwa merit system itu adalah kunci untuk meningkatkan kinerja komisaris dan direksi BUMD sehingga berdampak positif pada sektor ekonomi di wilayah yang dimana dia dipimpin. Saya kira itu.